Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai wawasan Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni akar kata wawas yang berarti pandangan atau tinjauan. Setelah mendapat akhiranan menjadi wawasan, maka berarti cara pandangan atau cara tinjau atau cara lihat. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945 dengan cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kepulauan yang merupakan salah satu kesatuan termasuk semua laut dan setelatnya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang kesatu adalah wadah. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan berbangsa dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut negara Indonesia. Yang kedua adalah isi. Di tengah-tengah banyaknya perbedaan di negara Indonesia, wawasan Nusantara mengusung sebuah konsep tentang persatuan. Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, baik dalam kebinekaan ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Yang terakhir adalah tata laku. Tata laku atau konduk merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Output tersebut direalisasikan dalam bentuk sifat dan sikap bangsa Indonesia dalam upaya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu atau golongan. Upaya tersebut dilakukan agar terwujudnya tujuan nasional. Selanjutnya ada keadilan yang merupakan segala bentuk kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Selanjutnya ada kejujuran dan keterbukaan yang merupakan elemen penting dalam mewujudkan stabilitas negara Indonesia. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagian Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Karakter jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada mewujudkan sikap dan sifat yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan nasional Indonesia di sini secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara yang kedua yaitu membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Yang ketiga,
mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Pembentukan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Yang keenam, pengetahuan tentang nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan. Nilai-nilai keindonesiaan di sini harus diimplementasikan sebagai cara hidup, karena melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari setiap krisis dan masalah yang telah dihadapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun golongan. Ada beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara. Di antaranya, 1. Terciptanya kultur negara yang dinamis, serta terciptanya sistem pemerintahan yang kuat, inovatif, dan amanah. Dan yang kedua, terciptanya sistem ekonomi yang adil. Terciptanya sistem ekonomi yang adil untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, serta kehidupan yang relevan dengan semangat pembangunan nasional. Dan yang keempat, terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara. Kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah kita telah membahas mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tersendiri merupakan hal penting bagi identitas dan kemajuan Indonesia. Dengan memahami unsur-unsur, asas-asas, dan fungsi wawasan Nusantara tersendiri, kita dapat memahami bagaimana hal ini sangat penting dalam membangun kesatuan nasional, keadilan, dan kerjasama. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator.